Shalom semuanya. Shalom. Apa kita masih semangat atau mungkin sedikit lelah? Ya, saya tahu, tapi dengan pertolongan Tuhan dan kasih setianya sampai pada hari ini kita bisa dipertemukan kembali dengan keadaan yang baik dan tidak kekurangan satu pun. Sebelum kita mulai ibadah PA kita pada hari ini, mari kita angkat lagu kita dari halaman 40 nomor 217, Janji yang Manis. Janji yang manis takkan kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku membimbingmu, aku memimpinmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Baik yang kedua, yakinkan janji takkan kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku membimbingmu, aku memimpinmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Oke, dari lagu ini kita bisa tahu kalau apapun yang terjadi di dunia ini, semakin jahat, semakin tidak benar, tetapi kita perlu tahu satu hal, karena Tuhan Yesus itu selalu ada untuk kita dan Dia selalu menjadi penolong kita gitu. Mari kita lanjutkan PA ini dengan menyanyikan satu lagi lagu. Sebelum kita berdoa, halaman 43 nomor 200 Oh, kasih Allahku semua tak terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kita ulangi lagu ini sekali lagi. Kasih Allahku sungguh telah terbukti
bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas hari ini Kau telah mengumpulkan kami di tempat ini dengan sehat Tuhan. Dan juga Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami tahu Kau selalu ada untuk kami Tuhan. Kau selalu menjadi penolong kami. Dan kami akan selalu menolong Tuhan apapun yang terjadi Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, apapun kesaksian yang disampaikan oleh teman-teman kami dan oleh pengkhotbah nantinya, biarlah bisa menjadi berkat untuk kami Tuhan, dan semakin mengenalmu Tuhan, mengenalmu lebih dalam, dan membuat kami terus teguh bersama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Sebelum kita masuk ke sesi berbagi atau kesaksian, kita angkat lagi lagu kita dari halaman 49 nomor 269. Pertama-tama shalom buat kita semua. Shalom. Di sini Yosi mau berbagi dari bangsa teduh kita bersama dari Lukas tentang kelahiran Yesus gitu ya. Tapi lebih tepatnya ke iman Maria gitu ya. Karena menurut Yosi di sini iman Maria itu sangat besar gitu ditunjukkannya gitu ya. Karena kalau kita baca dari Lukas pasal 1 ini dari ayat 26 sampai 38 itu kayak kalau mungkin kalau di zaman sekarang kan nggak akan ada yang apa gitu ya, nggak akan ada yang mau mungkin gitu ya, karena kan ibaratnya itu kayak jadi bisa dibilang orang jadi aib gitu ya, karena masih tunangan belum nikah, cuma udah hamil gitu, itu kayak ibaratnya dampak sosialnya gitu ya besar kali gitu pasti itu.
Maria gitu. Nah tapi Yosi saya begitu Maria dari yang ayat 38 kata Maria, sungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu pun pergi meninggalkannya. Ya, Maria dengan teguh gitu menjawab itu ya, tidak ada kayak penolakan gitu. Jadi kayak Yosi pun tertegun gitu, kadang kayak yang Tuhan ingin gitu, kadang yang lain gitu Yosi lakukan gitu ya. Padahal tahu Yosi, tapi Yosi tidak lakukan karena kayak rasa Yosi itu nggak sanggup gitu ya. Kayak takut kayak mana nanti gitu, karena terlalu besar dampaknya, apalagi kayak contohnya dibilang pekerjaan gitu. Karena ada juga kemarin kita sharing-sharing gitu untuk kayak mulai coba beritakan firman di lingkungan kerja atau lingkungan pertemanan. Bagi Yosi itu kalau di lingkungan kerja itu berat kali, kayak nggak mungkin bisa gitu, karena mayoritas pun nggak ada yang Kristen juga kan. Cuman Yosi udah berusaha kayak sekarang mungkin belum berani untuk membagikan firman Tuhan secara langsung, cuman kayak Yosi melakukan dengan tindakan, tidak dengan kasih atau perbuatan yang baik gitu, kayak selalu membantu mereka gitu, memberikan kasih. Cuman Yosi sampai saat ini belum berani gitu untuk membagikan firman Tuhan gitu. Mungkin itu juga doa juga buat Yosi gitu ya, dari firman Tuhan ini itu yang memberkati Yosi. Terima kasih. Shalom semuanya. Halo. Jadi Jessica hari ini mau berbagi. Jessica bersyukur gitu sama Tuhan. Kan Jessica dari dulu punya keinginan kayak beribadah lengkap gitu satu keluarga. Jarang, dari kecil Jessica jarang gitu ibadahnya, paling cuma sama orang mama sama adik. Jadi Jessica dulu berdoa gitu. Terus Jessica dulu sempat nyerah gitu ngajak bapak gereja karena kayaknya sulit kali untuk mengajaknya. Tapi Jessica kayak gimana ya, nggak boleh nyerah gitu. Jadi Jessica berdoa gitu sampai kemarin pas libur tiba-tiba orang Miss Lena sama Tulang datang ke rumah. Kami gak tahu kalau Miss Lena bakal datang ke rumah itu secara tiba-tiba. Terus mungkin Miss Lena sama Tulang mau ketemu bapak gitu, mau berbagi firman gitu ya kan. Tapi bapak gak ada di rumah, jadinya ditunggu. Miss Lena nunggu lama sama Tulang sampai malam. Terus akhirnya bapak pulang. Dan Miss Lena sama Tulang bicara sama bapak sekalian berbagi firman Tuhan juga. Terus pas besoknya kami kan nanya gitu, nggak nanya sih, cuman bapak tiba-tiba ngomong kayak, aku sebenarnya mau naik gereja, cuman kayak bapak tuh ada insecure gitu karena di sini kayak orang-orangnya udah pintar gitu, sedangkan aku belum, katanya gitu. Terus kayak mama bilang lah, aku juga sebenarnya belum ya, cuman kita tuh harus sama-sama mendapatkan kerajaan Allah itu. Baru jadi bapak bilang, tapi kayak mana kerja juga ya kan. Jadi kadang kayak teringat juga kadang lagu yang apa yang dicari orang uang, kadang tersindir gitu, langsung ingat bapak gitu ya kan, uang Allah gitu. Terus kadang nyerah gitu kan ngajaknya karena kayak kali enggak lah kerja lah, rupanya pulang nggak kerja. Terus tadi pernah kayak Jessica mau buat kayak apa, aku harus adalah buat rencana gitu biar bapak datang, tapi nggak di situ gitu. Sampai pada waktunya Tuhan menggerakkan hati bapak buat datang dan beribadah ke sini. Itu salah satu hal yang sangat buat Jessica senang ya, karena itu keinginan Jessica dari dulu, itu salah satunya gitu. Dan dia juga berubah gitu, maksudnya bukan berubah secara langsung baik kali semua gitu, cuman dia bahkan lebih semangat pun ibadah gitu kan. Kayak aku pun terkejut ya kan, kok jadi apa gitu ini. Jadi aku senang gitu, bersyukur sama Tuhan gitu. Kayak
makasih Tuhan gitu, kayak memang nggak cepat prosesnya bapak itu langsung mau, kayak lama gitu kan, karena dari kecil kayak paling sama mama gitu. Cuman itu Jessica bersyukurnya kayak, terus bapak juga beri Jessica kepercayaan gitu buat datang kemari gitu sama mama. Itu sebenarnya hal yang mungkin kayak orang wajar lah, udah sepele gitu, cuman Jessica bahagia aja gitu bapak jadi percaya Jessica bawa mama, jadi kami bisa sama-sama gitu. Jadi itu gimana ya bilangnya, kayak itu salah satu bersyukur kali gitu. Terus Jessica jadi senang gitu, kadang kami nanya gitu apa yang bapak dapat gitu, ada yang didapatnya, terus dia katanya senang sama ada ibu yang bagikan firman Tuhan kayaknya. Firman Tuhan katanya, bapak senang itu katanya, dia bilang itu menjelasinya. Nah itu dia katanya menjelaskannya masuk gitu. Terus ya ada nampak gitu semangatnya gitu kan. Tadi pagi aku kira bapak nggak mandi gitu, mau ke gereja, rupanya dia udah mandi duluan pagi-pagi. Kayak, loh bapak kok nggak mandi? Mama, bapak nggak gereja gitu, udah sempat sedia kan. Rupanya apa orang aku udah mandi duluan kok katanya. Jadi senang gitu ya kan, bolak-balik bersyukur lagi itu sama Tuhan. Kayak wow gitu. Jadi itu sih. Terus Jessica juga tadi ada firman Tuhan yang memberkati Jessica dari Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita, dia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Di sini Jessica kayak di sini kan kayak itu imam besar itu kan Tuhan gitu ya. Tapi kan Tuhan itu pada saat itu kan dia juga manusia gitu, terdiri atas darah dan daging gitu. Jadi Jessica terberkati gitu. Kayak Tuhan itu pas pada saat itu sama kita, tapi dia tahan, nggak pas digodai sama iblis itu disuruh ubah batu jadi roti. Tuhan itu tahan gitu, nggak melakukan itu. Itu kan pencobaan itu ya dari iblis, karena kan harusnya iblis nggak usah cobain Tuhan, terus dia tahan sama godaan-godaan itu. Dia selama hidup nggak berbuat dosa gitu. Terus kalau tadi kan Bik Duma juga yang bawakan firman, ada satu orang yang bilang kayak Tuhan Yesus itu nggak Tuhan, nggak logika gitu. Sebenarnya kalau di pikiran itu ya, kalau misalkan Tuhan mau dipikirkan secara logika itu berarti itu bukan Tuhan gitu. Dia bisa aja kayak Tuhan itu kita sendiri gitu. Dulu Jessica juga kadang kok nggak logika gitu pas belum percaya gitu kan. Cuman kalau misalkan kita mau Tuhan kita kayak logika, itu bukan Tuhan gitu. Jadi kayak di dalam telur itu aja ada kehidupan, itulah hebatnya Tuhan gitu. Nggak ada yang mustahil bagi dia gitu. Dan kadang orang gimana ya, buat kayak podcast gitu, kadang mau mencari celah biar orang nggak percaya gitu sama Tuhan. Tapi Tuhan kasih tahu kalau misalkan di sini tuh Tuhan itu imam besar gitu yang jadi korban penebus dosa gitu. Kalau misalkan lah Tuhan nggak menjaminkan keselamatan itu kan berarti dia bukan Tuhan. Tapi di sini Tuhan Yesus menunjukkan bahwa hanya Dialah yang satu-satunya gitu jalan ke sampai pada penantian itu, yaitu surga. Mungkin ini saja yang ingin Jessica sampaikan. Terima kasih. Salam. Ya, aku mau berbagi sedikit. Hari Jumat kita ke rumah Opung gitu. Kalau minggu lalu berbagi tentang gimana ditinggal mama di rumah, hari ini aku berbagi gimana aku
yang aku bayangkan waktu dengar cerita mama gitu merawat opung gitu kan, kayak nggak sesulit yang aku bayangkan gitu, nggak secapek yang aku bayangkan dari cerita mama gitu. Tapi ketika aku sampai di rumah opung, jujur 2 malam ini aku tidur nggak bisa tidur gitu, karena kan tidur di samping opung gitu ya. Tiap aku tidur tiap 10 menit pasti dibangunin, tiap 10 menit pasti dibangunin gitu. Yang badannya mereng lah, yang dia haus lah, yang banguni baru bilang apa, nggak apa-apa katanya. Itu membuat aku pala gitu. Apa sih Pung? Pung mau apa? Aku bilang kan, enggak katanya. Baru dibanguninnya lagi, kenapa Pung? Aku berusaha sabar gitu ya. Aku berdoa, Tuhan tolonglah supaya aku nggak marah gitu. Gimana caranya aku supaya tetap sabar lah menghadapi opung ini gitu kan. Karena dia kan stroke, jadi nggak bisa gerak, dan kalau dia tidur terus kan punggungnya itu panas gitu ya, karena dia berbaring terus, jadi harus dibaringkan ke kiri, dibaringkan ke kanan gitu. Itu yang membuat aku kayak tidur pun nggak bisa, ngapa-ngapain pun nggak bisa. Aku berharap cepat-cepatlah pagi gitu. Jadi setelah aku tidur, terbangun ke tengok jam, baru lewat jam 2 lewat 10. Tidur lagi aku, dibanguninnya. Kuliah jam, kupikir udah jam 3 pagi lah ya kan, biar maju cepat. Rupanya masih jam 2 lewat 15 gitu lah terus sampai pagi gitu. Jadi gak nyaman gitu, dan ternyata secapek ini mengurus orang tua gitu. Teringat aku jadinya kayak mana dulu orang mak tengah ngurus laki gitu ya, gitu lamanya gitu. Aku berdoa, Tuhan janganlah buat lama opung ini kayak gini gitu. Ku ingat lagi kayak mana Karomeno gitu ya, udah gitu tuanya pun tapi masih bisa jalan gitu. Aku nggak mengharapkan opung ini bisa berlari gitu ya, namanya orang tua. Tapi ya aku berdoa Tuhan berikan kesembuhan supaya dia bisa berjalan, bisa bergerak gitu, minimal nggak terbaring terus di tempat tidur, karena dia pun tipe orang yang nggak bisa diam terus. Jadi dia pun nggak terterimanya dia kayak gitu. Bentar-bentar dibilangnya sama aku, tuntun dulu aku biar aku jalan katanya. Cuman lah mau dituntun, duduk aja sendiri dia nggak bisa gitu. Udah nggak apa-apa, tuntun aja aku biar jalan aku katanya kayak gitu kan. Jadi dari semua lah di situ kan udah pakai pampers, jadi kencing di pampers, BAB di pampers gitu, dan dia belum nyaman dengan itu gitu. Dia pengennya ke kamar mandi, padahal untuk duduk aja, menopang badannya aja nggak bisa, disenderkan aja ke dia, nggak bisa dia menahan badannya itu untuk terus nyender, merosot gitu dia ke bawah, lama-lama turun gitu kan. Jadi aku ada sempat merasa palaku gitu, harus sekali kayak gini gitu, dan nggak bisa juga, karena aku memang dari awal kesana supaya untuk membantu tulang, karena tulang juga lagi hamil gitu kan. Gak mungkin lah aku memaksakan supaya tulang ini bisa kami selalu bekerja sama, karena dia kan gak bisa juga megang yang berat-berat gitu. Jadi sama opung dengan keadaan sakit gitu kan, aku jadi ternyata ngurus orang sakit itu gak enak gitu, gak mudah gitu, gak menyenangkan gitulah. Harus sabar, harus ekstra gitu kita pengertian, karena dia merasa nggak bisa melakukan apa-apa, jadi dia bersungut-sungut gitu. Jadi dia bersungut-sungut, kadang aku naik juga ke egoanku gitu. Oh kalau bersungut-sungut, aku bersungut-sungut kayak mana? Aku bilang kayak gitu. Gimana kita saling semangat lah, aku bilang gitu. Kalau cuman kami yang semangat mengurus opung, nggak akan bisa. Kalau opung pun selalu mengeluh, aku bilang kayak gitu, kami pun jadi males jadinya, aku bilang gitu kan. Jadi aku teringat gitu, melihat opung gitu tua, jadi teringat nih, nanti beberapa tahun kemudian orang tua aku pun kan tua juga gitu. Aku berdoa, Tuhan janganlah orang tua aku stroke kayak gini, aku pikir janganlah Tuhan sampai kayak gini. Karena bukan perkara nggak mau mengurus, tapi kasihan, aku melihatnya gitu, kasihan gitu, nggak bisa dia ngapa-ngapain gitu, dia pun bingung mau ngapain gitu, mau kayak mana pun dia bergerak nggak bisa, bahkan duduk pun nggak bisa, makan disulang-sulang, minum pun harus dipegangkan gitu kan.
Jadi kedatanganku ke sana, ya aku bersyukur gitu bisa membantu tulang juga gitu. Kalau tadi bisanya aku memikirkan, udah lama mama aja biar aku urus rumah gitu. Sebenarnya kalau dipikirkan kenyamanan, lebih nyaman ya aku tadi tinggal di rumah gitu. Karena awalnya kemarin mau mamanya yang pergi ke sana, tapi nggak jadi gitu. Karena minggu depan kan aku main musik. Kalau aku pergi minggu depan kan nggak mungkin gitu kan. Jadi bertukar lah, jadinya aku yang pergi gitu. Ternyata meninggalkan kenyamanan itu nggak mudah gitu. Dan kulihat gimana juga sebenarnya Tuhan bekerja gitu ya. Nggak nyaman gitu tidur, nggak apa, tapi bangun pagi-pagi harus cepat karena mau nyiapkan makanan opung. Tengok lagi jam, obatnya harus diminum jam sekian gitu. Itulah pengalaman pertama aku mengganti popok orang tua gitu. Nggak pernah gitu kan, dan harus itu tanpa ada rasa apalah itu opungku harus aku ikut mengurusnya. Apalagi aku udah bilang aku orang hidup percaya, gimana lah supaya opung ini pun tetap bisa dilihatnya kasihku itu sama dia, sekalipun dia udah kayak gini terbaring nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dan aku bersyukur juga supaya tulang ini kan orangnya gimana ya, di gereja pun enggak gitu ya, masih suka kelapo gitu, kalau berdua pulang malam. Tambah kekesalanku gitu, dia gitu aku nyampe dia nggak di rumah, pulang dia jam 3 pagi. Pasal aku lagi bangun buka pintu, digedor-gedor pintu aku buka lah. Nggak nyampe, cuma sebentar dia ganti baju, dipakainya lagi baju bininya. 3:30 pergi lagi keluar, baru pulang besok malamnya. Tadi malam pulang, tadi malam lah dia pulang. Apa tambah istrinya hamil, anaknya masih kecil di rumah gitu. Jadi aku menggerutu dalam hatiku, oh Tuhan kok kayak gini ya tulangku ini gitu pikirkan. Tapi dia selalu berbicara tentang, selalu menuntut. Kalau kita bilang kita orang yang bergereja, kita bilang kita orang yang sudah menerima kasih Yesus, itu dia orang yang selalu menuntut orang yang mengasihi Yesus itu gimana gitu. Jadi kasihmu itu kayak mana sama orang gitu. Jadi aku berusaha juga kayak mana supaya tetap dilihatnya kasihku itu gitu. Walaupun aku keponakannya gitu ya. Sebenarnya kalau aku tadi bisanya itu kan mamaku, opungkunya itu mama aja yang mengurus gitu, tanpa aku memikirkan untuk ikut berkontribusi mengurus opungku gitu. Tapi waktu aku di sana, dia lihat juga gimana aku datang di sana, ya cocoklah kak kau di sini, bisa kau bantu tulang gitu. Adanya yang dilihatnya itu aku bersyukur, walaupun belum sampai firman itu menembus hatinya gitu. Tapi supaya dia bolehlah melihat gimana kasih kami, gimana juga mama meninggalkan kenyamanan, mengatur waktu gantian untuk pergi ke sana gitu. Itu yang aku supaya kayak mana Tuhan bolehlah Tuhan menangkan hati yang minimal dia mau gitu loh beribadah hari Minggu gitu. Tadi pagi aja dia pikir nggak pulang gitu, rupanya dia pulang lah pagi karena tahu dia bilang tulang aku besok mau pergi mau gereja, tulang pulang nanti nggak bisa kalau tulang nggak pulang. Aku pikir dia nggak pulang, rupanya pulang dia tadi pagi gitu kan. Yang bersyukurlah aku gitu, ternyata pulang ya tulang ini, walaupun masih sampai situ yang dia kerjakan gitu, tapi ya udahlah, gini pun ada baiknya gitu. Dan aku mau berbagi juga sedikit dari firman Tuhan yang saat tadi. Aku tertegun kayak manusia, tertegun gitu dengan imannya Maria gitu. Kalau aku kadang membandingkan diriku dengan teman-temanku perempuan di usiaku sekarang ini, kadang merasa kayak udah yang kudus sekali, hidupnya kayak suci kali gitu. Karena kubandingkan aku dengan orang yang belum bertobat, ya jauh lah gitu kan. Jadi kadang aku memikirkan kayak aku udah hebat kali lah ketika aku udah menerima Tuhan Yesus gitu, dan bangga kali. Kayak jatuhnya, ya dia kan belum menerima Tuhan. Kadang-kadang jatuhnya kayak merendahkan orang yang belum menerima kasih Tuhan itu gitu. Tapi waktu aku baca ini gimana Maria, gak ada kata penolakan sedikit pun ketika Tuhan bilang dia akan
waktu malaikat mendatangi dia akan mengandung seorang anak laki-laki, bahkan sebelum dia menikah gitu. Kalau dipikirkan nanti apa kata orang, karena nggak akan semua orang menangkap, karena itu bukan sesuatu yang bisa dilogikakan gitu ya, nggak logika gitu. Gimana bisa hamil, ada anaknya dia mengandung, bahkan dia belum menikah gitu. Gimana kata orang? Aku yakin pasti pada waktu itu banyak orang yang ketika tahu dia hamil gitu kan, dia mengandung, banyak orang gitu kayak menjudge, itu nggak mungkin. Kau mau bilang berhidup dari roh itu mengandung dari Roh Kudus Tuhan yang memang menghendaki, itu nggak akan termasukkan dalam otak orang gitu yang kayak secara manusia gitu ya. Tapi dia nggak ada penolakan sedikit pun gitu. Kalau tadi aku nggak kayak Maria, aku akan nolak. Dan kenapa itu bukan aku? Karena Tuhan tahu aku nggak mungkin sanggup untuk menerima itu gitu kan. Jadi kadang aku berpikir ternyata mungkin sesaleh itulah hidup Maria. Dialah perempuan yang paling saleh pada zamannya waktu itu. Makanya Tuhan memilih dia, memang dia yang Tuhan kehendaki gitu kan. Jadi aku tuh belum ada apa-apanya gitu loh. Kalau dibandingkan Maria, jauh lah ya kan. Dia aja berani gitu, nggak ada penolakan sedikit pun, nggak memikirkan gimana dia akan dipandang orang, nggak memikirkan gimana tanggapan orang tentang dia, kayak mana situasi yang akan dia hadapi di kemudian hari gitu. Jadi aku mengambilnya kayak hampir ke pelayanan juga gitu, walaupun berbeda ya dengan Maria, dia memberi dirinya, tapi sama-sama kalau pelayanan kan aku memberi diri gitu. Karena ketika aku berdoa, Tuhan pakai aku untuk ini, Tuhan tolong aku supaya bisa bekerja untuk pelayanan Tuhan gitu. Tapi kadang ketika Tuhan izinkan ini, aku tempatkan kau di sini. Cuman aku nggak siap menerima itu, terlalu banyak. Nanti aku nggak sanggup Tuhan, kayak mana nanti orang memandang tentang aku. Apalagi kalau aku ada melakukan kesalahan ketika pelayanan itu gitu. Itu masih kadang sampai sekarang masih berpikir, kayak mana orang berpikir tentang aku ketika aku salah. Pasti orang ini ngejudge aku, iya ada salah, iya ada itu, ada ini gitu. Tapi ketika aku lihat bagaimana Maria menerima apa yang Tuhan perintahkan gitu, apa yang Tuhan kehendaki, aku ditegur gitu. Jadi ketika pun aku berdoa, Tuhan pakai aku, waktu Tuhan bilang ini aku mau pakai kau di bagian ini, jangan lagi tolak gitu, jangan lagi bilang nggak bisa Tuhan aku kayak gini. Memang nggak Tuhan sendiri yang ngomong gitu, Laura gini gitu. Mungkin melalui guru pendamping, dari guru remaja, atau kadang melalui Pak Lingga gitu kan. Kadang kalau kayak hari itu dekat-dekat Monaco gitu, Pak Lingga percayakan sebenarnya waktu itu Laura yang main keyboard. Aku langsung tolak gitu, Pak jangan dulu lah, aku nggak bisa gitu main hari Minggu pun masih salah-salah. Padahal mungkin Tuhan itu berbicara dari Pak Lingga gitu kan, kamu mau dipakai kan, dia belajar supaya nggak salah gitu. Hilang tinggalkan kenyamanan itu. Memang harus nggak nyaman karena mau melakukan sesuatu untuk Tuhan gitu. Nggak bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan mikirkan kenyamananku, yang penting kayak mana aku enak gitu, nggak bisa. Jadi dari sinilah aku ditegur supaya semakin belajar gitu. Kalau ketika Tuhan berbicara dari siapapun itu gitu, orang-orang percaya yang ada di sekitarku, yang ada dalam pergaulanku, mungkin dari situ Tuhan bilang untuk aku belajar untuk bergerak, nggak lagi nanti ini kayak mana, nanti kayak gitu, nggak lagi memikirkan kenyamananku, tapi mulai belajar untuk tinggalkan kenyamanan itu karena ini untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Dan melalui ini mungkin orang pandang sepele, tapi akan ada orang yang diberkati melalui yang dikerjakan gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih atas kesaksian-kesaksian yang disampaikan tadi. Pasti ada yang mirip-mirip
kita dan bisa menjadi berkat gitu. Bagaimana mungkin cara menghadapinya, tapi pasti kembali lagi kepada Tuhan, bagaimana Tuhan menyuruh kita untuk bersikap bagaimana. Oke, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita lagi akan mengangkat lagu kita halaman 45 nomor 245, Kau berharga di mataku. Sebelumnya kita berdoa. Kami sungguh bersyukur di usia kami yang masih muda, remaja, pemuda, Tuhan memakai kami. Bahkan Tuhan memperlihatkan banyak hal yang bisa kami lewati. Jikalau ada tadi di antara kami yang berbagi, punya hati untuk menyatakan kasih Kristus itu kepada orang-orang yang ada sekitarnya, khususnya di dunia pekerjaan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, ada hati yang demikian. Oleh karena itu tetaplah bekerja, supaya berita keselamatan itu bisa terus diberitakan. Karena untuk itulah Tuhan memanggil kami, Tuhan menyelamatkan kami. Dan kami juga bersyukur jikalau ada ucapan syukur dari anak kami, ada doa yang dijawab oleh Tuhan. Bagaimana dia bergumul kepada Tuhan, membawa doa untuk orang tuanya bisa datang beribadah. Dan Tuhan menggenapkan itu pada hari-hari ini. Oleh karena itu Tuhan, di dalam hal ini pun pasti di dalam diri anak kami ini bertambah pengenalannya kepadamu. Ketika dia berseru kepada Tuhan, dia melihat ada Allah yang Immanuel itu, yang mendengarkan dia senantiasa. Oleh karena itu Tuhan, di dalam banyak hal yang mungkin dia gumulkan, mungkin yang dia nyatakan kepadamu, tetaplah bekerja. Nyatakan hal-hal yang lain supaya semakin bertambah pengenalannya juga kepada Tuhan. Bahkan ada anak kami juga yang di dalam situasi yang mungkin bagi dia tidak nyaman, tapi Tuhan memakai dia, memberikan kekuatan kepadanya, bahkan memberikan kesabaran juga. Sekalipun mungkin Tuhan dunia yang sekarang ataupun situasi yang saat ini yang mungkin tidak terpikirkan olehnya, tapi Tuhan izinkan itu terjadi. Kami melihat Tuhan bagaimana Engkau bekerja di dalam diri anak kami ini, sehingga dia bisa berseru kepadamu ketika mungkin kenyamanan itu tidak dia miliki, tapi dia bisa mengasihi orang tua yang bisa dirawatnya. Dan kami rindu Tuhan, lewat apa yang dia kerjakan itu, orang-orang yang di sekelilingnya bisa melihat dia melakukan itu oleh karena ada kasih Kristus itu di dalam dirinya, supaya dia juga bisa Tuhan kuat ke depannya juga untuk mengasihi dan juga merawat orang tua kami ini.
supaya dia juga bisa melihat bagaimana Tuhan menambahkan kasih karunia demi kasih karunia di dalam hidupnya. Hari ini kami bersyukur jikalau kami di dalam kelompok yang kecil, sekalipun tadi kami sudah mendengarkan perkataan-Mu, tapi ini adalah waktu yang khusus bagi kami, anak-anak pemuda remaja yang Tuhan sudah siapkan menjadi orang-orang pilihan Tuhan yang akan menyatakan kasih-Mu itu kepada siapa saja, kepada orang-orang yang akan kami sampaikan. Engkau perlengkapi kami Tuhan di dalam waktu ini, karena kami mau belajar di dalam hal yang bagian-bagian yang terpenting, baik bagian-bagian yang terbaik yang akan kami berikan kepada Tuhan. Bukakan pengertian hati kami supaya kami bisa mengerti kebenaran, dan Roh Kudus-Mu yang mengajari kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, sudah dapat semua ya kertas? Satu lembar kertas ini, mungkin cerita ini sudah sering ya didengar ya. Ini cerita Marta dan Maria. Ya. Tapi sebelum masuk ke sini, adakah yang ingat 1 Korintus 15 ayat 3? Siang-siang kok suruh ngapal gitu ya? No. Sebab berita yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Apa berikutnya? 1 Korintus 15 ayat 3. Berapa tadi 10? Oh, 10 tadi aku bilang. Maaf. 1 Korintus 15 ayat 3. Sebab berita yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, bahwa Kristus Yesus telah mati. Terus apa lagi? Sesuai dengan kitab suci, terus bangkit, dikuburkan, bangkit, dan naik ke surga. Itulah intinya ya. Tapi di sana ada dikatakan sebab berita yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, kata Paulus kepada orang-orang yang di Korintus. Kita yang di sini sudah terima ya berita yang sangat penting itu. Kalau ini kita belum terima, ini nggak bisa kita lanjutkan. Sudah ya, sudah amin kita kalau kita ini sudah di dalam berita yang sangat penting itu. Iya. Terima kasih. Hari ini tema kita memilih bagian yang terbaik. Nah, saya mau review kembali. Ada nggak ingat di antara kita bahan terakhir yang saya bagikan? Ada hubungannya dengan ini? Nggak ingat ya? Kejadian pasal ceritanya tentang pemuda pertama yang membuat persembahan kepada Tuhan. Dia memilih yang terbaik kepada Tuhan. Ya betul. Hari ini kita belajar kembali Marta. Karena ini cuman beberapa ayat, boleh ya dibuka Alkitabnya, di sini juga sama. Ini di copy kemarin dari Alkitab. Ya. Mari kita baca dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Kita baca bersama-sama perlahan-lahan saja. Sudah dapat? Ya. Kita baca 2 ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Maria sibuk sekali melayani. Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Iya, saya lanjutkan yang berikutnya.
bicara tentang yang terbaik atau prioritas dalam hidup, menunjuk kepada suatu sikap hidup, mengutamakan yang terpenting, paling utama, yang paling dibutuhkan dalam kehidupan dibandingkan dengan hal-hal yang lain. Kita sering dihadapkan pada pilihan antara Tuhan, pelayanan, keluarga, sekolah, dan pekerjaan. Ditambah lagi dengan tawaran-tawaran dari dunia ini yang sangat menggoda dan berpotensi membuat kita bisa kehilangan fokus kehidupan kita. Dihadapkan kepada sebuah pilihan kehidupan, mana yang harus diprioritaskan. Iya. Dari cerita Marta dan Maria ini, kalau kita lihat tadi Marta itu bagus nggak orangnya? Bagus ya. Di sana dicatat, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan tibalah di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Marta menerima Yesus di rumahnya. Dia kasih tumpangan sama Yesus dan murid-murid. Lalu apa disiapkannya? Dia melayani. Dia memasak sesuatu. Nah, mungkin ya, karena kan orang datang pasti kita suguhkan minum gitu. Inilah yang dikerjakan oleh Marta. Tapi ketika dia banyak melakukan hal, di sana dikatakan ia mendekati Yesus dan berkata, ini perkataan Marta ya, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Ada seperti aku aja yang mengerjakan. Itu si Maria kok duduk-duduk aja dekat kaki Yesus. Apa aku karena bisa musik gitu ya, kalau Laura ya? Apa karena aku bisa ini, aku bisa ini? Aku saja. Masa dia cuma duduk-duduk aja? Pernahkah kita seperti itu? Ingat saat yang lalu, waktu Tuhan Yesus bilang sama Petrus, ikutlah aku. Tapi apa kata Petrus? Kepada Yohanes, kepada Yesus tentang Yohanes, bagaimana dengan dia? Dia ngurusin. Sama dengan Marta tadi. Ini duduk aja loh Tuhan, malas gitu kali ya. Aku udah sibuk loh dari tadi menyiapkan ini, menyiapkan itu, menyiapkan ini segala untuk Tuhan, dalam tanda petik. Kan yang dijamu siapa? Tuhan. Sementara Maria duduk aja, duduk manis. Nah, kalau kita dihadapkan seperti ini gimana? Kalau di bagian pertama itu, mari kita sharingkan, lebih fokus pada bagian yang mana? Oh, bukan yang itu ya, yang bagian kedua. Apakah kita seperti Marta atau Maria? Kadang yang mana kita? Ini belum sampai kepada hal yang terpenting lagi. Nantinya ada yang belum ketawa nih, mau bicara. Kalau aku sih, kalau kadang Marta, kadang Maria. Tapi kalau Maria bisa diambil juga. Kalau aku ya, kadang jadi Maria bisa juga jadi satu alasan yang sebenarnya aku nggak mau ngapa-ngapain, makanya aku duduk aja di situ, gitu. Itu satu. Tapi kalau dari sisi positifnya, dia di situ ya lebih memilih untuk mendengarkan ketika Tuhan Yesus berbicara, gitu kan. Tapi kalau dari Martanya, kadang juga dari Marta gitu. Kan kayak nggak mungkin ada tamu terus aku diem aja nggak menyediakan apa-apa. Kayak contoh lah misalnya, datanglah Pak Lindo ke rumah, ini gue Tuhan dulu, hamba Tuhan gitu datang. Kan nggak mungkin dia datang entah minum pun nggak kita siapkan, atau kita cuma duduk aja gitu. Mungkin pun tamu yang datang tuh bilang, nggak usah repot-repot gitu, pasti selalu gitu kan. Tapi kayak nggak mungkin kita sekedar nggak ngambil gelas, nggak ngambil ini gitu. Itu sisi positifnya sih itu. Tapi dari sisi negatifnya, kalau tadi aku memang tulus mengerjakan itu ya aku kerjakan aja, nggak perlu aku menuntut untuk, nggak perlu kayak Marta untuk menuntut orang lain juga mengerjakan yang aku kerjakan. Tidak ada tuntutannya orang Seharusnya. Seharusnya. Tapi pernah ada nggak? Pernah. Jadi pernah jadi dua-dua gitu. Pernah jadi Marta
yang kukerjakan, tapi aku juga menuntut bagian orang lain untuk mengerjakan itu. Tapi jadi Maria, ini sisi negatifnya aku ya teman-teman. Aku duduk dengan alasan mau fokus mendengarkan, tapi sebenarnya aku nggak mau ngapa-ngapain gitu. Bisa nangkap ya, pernah menjadi seperti Marta, pernah menjadi seperti Maria. Sebenarnya mau mendengarkan aja supaya duduk nyaman, gitu ya. Ada yang lain yang mau berbagi? Pernah seperti Marta atau Maria? Kalau yang di sini ya, kalau tadi kan kalau datang kamu kita melayani gitu. Iya. Nah, di sini kan karena dari ayat 40-nya sibuk sekali, berarti bukan cuma satu. Gitu. Ya kalau datang kamunya, ya wajib dikasih dulu. Tapi enggak karena melayani mereka, ini Tuhan lainnya. Enggak karena melayani Tuhan akhirnya punya kehilangan esensi yang sebenarnya. Jadi soalnya siap tapi merusak gitu. Jadi ya bisa jadi mungkin siap yang kerjakan tapi sebenarnya enggak. Tadi kalau dibilang depan nggak sempurna gitu karena ada sungguh-sungguhnya bisa jadi bisa. Karena juga aku mengerjakan itu gitu. Ya kerjakan itu gitu tapi selesainya gitu. Tapi hatiku sebenarnya tidak bahagia. Gitu. Jadi seperti itu ya gitu. Jadi menyusahkan diri dengan apa kan gitu kan gitu. Kalau mau kerjakan sebenarnya itu enggak ada apa-apa maksudnya gitu. Karena kalimat kata di sini sibuk sekali, gitu. Bukan cuma apa namanya, bukan cuma satu yang diurusnya, semua diurusnya. Gitu. Jadi sibuk sekali. Gitu. Tuhan nggak selalu mengharapkan itu. Jadi karena sibuk sekali, aku kehilangan esensi yang sebenarnya. Gitu. Karena aku sibuk, karena aku pikir melayani itu untuk Tuhan, pas sebenarnya pujiannya untukku, gitu kan gitu jadinya. Gitu. Jadi aku akhirnya nggak bahagia, gitu. Karena untukku. Akhirnya kan aku harus pujian, dia nggak kayak gini, gitu. Aku kayak gini, aku capek dia enggak. Jadi memang fokusku bukan lagi Tuhan, karena sudah sibuk sekali. Kalau sudah sekali sibuknya, dan ya apa-apa ya kan. Gitu. Ini kalau merasa aku pula bisa semua, waktu semua jatah orang, ya, tapi ternyata itu tidak sejahtera, tidak bahagia. Ya Tuhan lihat, makanya Tuhan bilang gitu, kamu apa namanya, menyusahkan diri, gitu. Jadi yang buat aku susah aku sebenarnya bukan Tuhan, gitu. Yang membuat aku kehilangan sukacita dan sejahtera, yang tidak mengerti perkataan Tuhan bukan Tuhan, tapi aku. Karena aku sibuk dengan urusanku, yang aku pikir itu Tuhan. Jadi kayak merohanikan sesuatu untuk Tuhan, masalahnya untukku, gitu. Jadi ya nggak pas juga, gitu. Kalau berat-berat mendengar aku sih nggak pernah ya, gitu. Karena aku suka kalau disuruh mendengar, aku suka belajar. Aku orang yang suka belajar. Aku bahagia kalau punya sesuatu yang dibagikan kepada aku dapat itu, aku senang. Gitu. Aku suka berdiskusi dengan orang yang pengetahuannya luas, dan aku berbahagia kalau aku diberikan pengajaran. Aku suka. Gitu. Jadi aku senang jadi simanya juga. Gitu. Tapi untuk diam di situ supaya aku nggak pernah harusnya. Intinya aku di situ aku senang gitu. Aku suka senang mendapatkan pengajaran. Gitu. Itu kalau aku. Terima kasih. Masih ada yang lain seperti Marta dan Maria? Adakah? Jangan karena ini perempuan tokohnya, yang laki-laki nggak berbicara. Iya. Sekarang apa yang mereka kerjakan itu? Pernah nggak seperti itu? Sini ya kan kalau biasanya memang ketika tamu datang memang perempuan yang lebih untuk biasanya untuk mengambilkan sesuatu gitu untuk menyambut tamu itu, tapi laki-laki juga bisa sebenarnya. Kalau yang aku ambil dari sini, dari yang Kak Laura tadi, sebenarnya pikiran si Marta ini memang baik untuk melayani kondisi dan perempuan yang lain gitu. Tapi mungkin karena
seharusnya kalaupun melayani yang dibutuhkan saja oleh tamunya gitu, nggak usah yang berlebihan gitu loh. Mungkin karena berlebihan ini Tuhan jadi nggak mengharapkan. Kalau yang ini maksudku yang berlebihan gitu, Tuhan mau harapkan aja udah lain yang misalnya yang ku perlu gitu, nggak usah semua dikasih gitu. Dan diambil dari Maria juga, mungkin pada saat itu juga Marta pun dia merasa udah baik kali, ternyata pas Marta ngomong sama Tuhan, kenapa kau biarkan aku bekerja sendiri gitu, Tuhan malah memuji Maria lagi gitu. Tuhan bilang Maria yang mendapatkan bagian yang terbaik gitu. Gak ada orang lain yang bisa mengambil itu gitu. Jadinya di sini kayak perkataan Marta itu jadi batu sandungan kepada dirinya sendiri. Yang disampaikan Gilbert ini beda dari yang lain. Apa tadi dia katakan? Maria yang duduk itu malah menjadi menerangi si Marta. Kalau Marta itu tadi kan ngapain dia duduk aja gitu. Tapi ketika Marta menyatakan itu menjadi batu sandungan bagi dia. Jadi bersungut-sungut tadi ya kan. Iya. Ya sudah. Buat dia sih sebenarnya sikap Marta ini di awalnya itu bagus ya, karena dia bermaksud untuk melayani Tuhan gitu kan. Karena memang dia udah menganggap yang datang ini spesial gitu, Tuhan yang datang gitu. Tapi yang membuat dia sih nggak setuju dari si Marta ini, dari katanya itu tadi, yang Tuhan tidak akan kau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri. Dia itu kalau bisa dibilang itu nggak melayani sepenuh hati gitu ya, karena ada juga kayak bilang Gilbert tadi, rasa bersungguh-sungguh itu ada. Kalau melayani dengan sepenuh hati itu seharusnya dia senang gitu untuk melayani, bukan malah kayak mengharapkan bantuan dari orang lain gitu ya. Jadi menurut dia sih sebenarnya bagus niat dari Marta ini, cuman mesti dengan sungguh-sungguh gitu ya, nggak boleh kalau melayani itu nggak boleh dengan setengah-setengah, ada yang setengah-setengah gitu, harus dengan sungguh-sungguh. Kalau dari situ Melayani harus dengan sungguh-sungguh. Ingat apa yang kita nyatakan ya. Jessica ini? Kalau ditanya Maria atau Marta, jujur, mamaku pun udah Marta. Jujur aja, aku ini bukan kalau misalkan orang tamu datang kan, kayak di rumah gitu lah. Kadang ada kayak sifatku kayak aku lah anak mama paling baik karena aku paling baik kerjaku gitu. Jadi kadang kayak aku aja pun, makanya pas tadi bibi nanya, mungkin kan kayak aku aja pun aku langsung kayak aduh kena kali ini kayaknya. Jadi kayak sadar gitu kan, aku kadang kayak Marta, kadang merasa kayak aku paling baik ini. Terus kadang kayak aku aja pun yang disuruh, tengoklah dia main-main nggak dimarahi gitu-gitu. Terus tapi aku juga sama kayak Kak Laura, tapi yang negatif variannya. Kayak aku bisa duduk bukan karena aku mendengarkan pun, karena aku memang mager gitu. Kayak ada dia kok gitu kadang. Dulu kayak dulu karena kayak ada dianya, aku kan masih kecil gitu. Kayak dulu contohnya ada KKS keluarga gitu kan, harusnya anak cewek itu bisa membantu kan. Ini malah apa-apa lah orang ada kakak itu kok gitu kan. Aku masih kecil kok gitu. Cuman yang di sini firman Tuhan yang tadi juga sebenarnya di sini Marta salah gitu, kayak dia merasa dirinya itu spotlight gitu kayak, karena dia udah ngebantu, jadi kayak dipandang di dalam pikirannya pasti Tuhan senang apa yang dikerjakannya itu, kayak melayani, kayak sibuk gitu ya kan. Ternyata itu salah gitu. Tuhan nggak minta
itu Tuhan mau si Marta ini harusnya kayak Maria gitu, nggak sibuk yang mendengarkan firman perkataan Tuhan gitu. Dan kalau aku jadi Marta di sini, kan Tuhan bilang, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi yang satu saja yang perlu. Maria telah mengambil bagian yang terbaik itu. Kalau aku di sini jadi Marta, pasti aku udah kayak, aku kerjakan ini, rupanya aku pun kayak gitu nih dibilang, pasti makin kesel gitu ya Kak. Berharapnya kayak Maria kami bantulah gitu. Rupanya ada jadi batu sandungan gitu, nggak jadi spotlight, bahkan jadi redup dia di situ kayak gelap gitu jadinya. Ya itu sih yang saya dapat. Dan di sini juga sadar gitu, kalau itu tuh salah gitu. Jangan melayani karena biar spotlight, oh dia bagus ininya gitu. Kadang ada masih rasa kayak gitu dulu kan, kayak terus insecure gitu. Tapi itu tuh salah gitu. Tuhan nggak perlu yang kayak gitu. Kita harus kayak melayani yang kayak kata Bang Yosi tadi, jangan bersungguh-sungguh, jangan separah-separah gitu. Mungkin ini aja Bi. Terima kasih, saya senang dengan jawaban kalian semua. Berarti firman itu hidup dalam kalian. Di sini saya mau bagikan yang dari Marta dan Maria tadi ya. Kalau Maria tadi dia duduk di kaki Yesus. Duduk berarti dia mendengar apa kata Tuhan Yesus ketika itu. Kalau ada tafsiran dari yang lain, ketika ini Tuhan Yesus datang ke rumah mereka, Tuhan Yesus nggak mau nginap gitu. Dia hanya mampir aja dan dia terus melanjutkan kemana? Tahu ceritanya? Ke Yerusalem, karena Tuhan Yesus mau menjalankan misinya. Nah, ketika itu Tuhan sebenarnya enggak, Marta, tolong masakkan ini buat aku. Enggak seperti itu. Tapi Martanya sendiri yang menyibukkan diri. Jadi seperti kata Gilbert tadi, berikanlah sesuai dengan porsinya, gitu ya. Sebagaimana yang Tuhan mau seperti itu. Kadang kita ngerasa ya di pelayanan, ini pelayanan ya, enggak anak luar sana yang kita ceritakan. Kita sudah melakukan ini, melakukan itu. Apalagi Yosi suka bawa kendaraan gitu ya, pasti capek ya karena. Nah, sesudah sampai di sini lagi atau di tempat pelayanan disuruh lagi. Kadang ada nggak ngerasa aku udah capek loh, kok ini lagi bagianku gitu. Pernah nggak seperti itu? Kalau ya sih memang gimana orangnya suka jalan-jalan, jadi oke aja. Iya, berarti dalam hal itu enggak ya. Tapi terkadang ya, iblis ini kan pintar. Dia membuat sesuatu di dalam hati kita, menyatakan kamu sudah begini loh, kamu sudah begini loh. Kadang itu bisa jadi muatan dalam apa namanya ya, yang kecil ini. Iya benar juga ya, aku sudah buat ini untuk Tuhan, kok yang ini masih gini. Contohnya seperti tadi Jessica bilang, sudah berdoa lama untuk Bapak, tapi waktu Tuhan belum. Tapi ketika Tuhan katakan inilah waktunya, pasti ucapan syukur itu luar biasa, iya kan? Nah, jangan melakukan pelayanan itu seperti yang kita katakan tadi. Jangan bersungut-sungut, jangan yang itu kok seperti ini, yang itu kok seperti ini gitu. Tapi coba mari kita belajar seperti Maria yang duduk di bawah kaki Yesus mendengar. Karena itulah bagian terbaik. Bukan artinya melayani itu tidak baik, bukan itu maksudnya. Tapi ketika kita mendengar apa yang Tuhan katakan untuk kita kerjakan, pasti kita punya sukacita. Pasti iman kita bertumbuh. Adakah di antara kalian yang ketika Tuhan katakan ini kamu kerjakan, kalian kerjakan, kalian lihat nyata, benar Tuhan, ketika aku mengerjakan yang Engkau katakan, betapa bahagianya aku. Ada seperti Maria ini tadi, dia nggak menyibukkan diri dengan pelayanan sekalipun itu untuk Tuhan. Tapi ketika waktunya dia
mau duduk dengar apa kata Tuhan. Ada yang ditulis tentang dia. Pernahkah kita mengalaminya? Siapa yang bercerita dulu? Ya, apa yang Tuhan suruh dan lihat bagaimana Tuhan bekerja gitu ya. Mungkin dalam yang kuseringkan yang hari Senin yang lalu gitu. Cuma hari ini kalau kegiatan keagamaan biasanya kan ada ya. Kalau sekolah negeri itu biasanya kalau bulan Ramadan itu kegiatan agama baru belajar. Kalau tahun yang lalu belajarnya nggak banyak, justru kegiatan agama. Mereka sekolah pakai baju muslim. Jadi syukur masih ada waktu belajar gitu. Jadi karena saya melihat itu, jadi emang saya mengambil waktu yang walaupun sebenarnya singkat ya 2 minggu untuk mengerjakan penginjilan kepada mereka gitu. Maksudnya aku senang dengan itu gitu. Senang ketika Tuhan memberiku untuk melihat itu yang harus dikerjakan dan aku bersyukur aku mengerjakan itu gitu. Dan aku melihat bagaimana kan ketika kuseringkan hari Senin itu, aku melihat itu doa kalian itu kurasakan gitu. Ini lagunya ini pas gitu. Kadang-kadang nyambung ya, terus aku lagi terima kasih ya Tuhan. Walaupun sebenarnya seperti apa yang mereka aku belum tahu gitu. Aku juga berdoa dalam itu mungkin Tuhan, bagaimana caranya supaya aku bisa menantang mereka dan aku tahu seperti apa. Terpikirkan juga seperti itu ya, karena kan udah beberapa kali juga kami PA gitu. Walaupun kalau hari Jumat dia cuma 30 menit. Itu pun karena orang itu datangnya agak lama gitu. Terpotong juga waktunya. Ini kan memang 1 jam durasinya kami PA. Jadi waktunya kan lumayan panjang gitu. Jadi aku bersyukur melihat itu, melihat bagaimana Tuhan bekerja gitu ya. Doa-doa lewat apa yang Tuhan katakan, lewat Tuhan, ya semuanya gitu ya. Doakanlah supaya anak-anak itu ya bagiku Tuhan itu bekerja gitu. Dan kemudian kita doakan supaya anak itu percaya gitu. Jadi ya ada beberapa hari mereka yang kelas 6 lagi dikasih izin sama gurunya gitu karena mereka belajar di dalam. Tapi untuk itu pun ya walaupun tidak semua yang datang tapi tetap gitu. Maksudku sama seperti yang jiwa gembira ya, walaupun sedikit bagiku jiwa itu 2 pun gitu. Kalau itu jiwa itu tidak perlu digembalakan, tapi tetap dikabarkan Injil gitu. Jadi aku bersyukur untuk itu. Jadi maksudku nggak terhalang lagi aku mau jumlahnya 4 enggak gitu. Sama seperti di sini ya waktu cerita, itu kan cuma berapa orang gitu. Enggak lagi itu fokus enggak gitu. Tapi bagiku jiwa itu penting. Mau 2 mau 3 tetap kerja karena itu panggilan Tuhan. Nah, aku bersyukur ya, menikmati doa yang sudah dinaikkan pasti itu yakinnya gitu. Saudara-saudara semua pasti berdoa untukku dan sekali lagi ya berdoa supaya anak itu sampai pada keselamatan gitu. Kalau tadi dibilang kakak bagaimana dengan kebetulannya ya aku nggak mau kesana karena dia belum sampai ke sana gitu. Kadang situ pun dia kalau aku bilang gitu bahkan dia handphone aku bilang jangan pegang handphone selama ibadah karena kelihatan dia pulang keluar dia gitu. Hari apa itu ya tidur dia di situ gitu. Sebenarnya nggak pas gitu. Makanya nggak pernah dia bilang gua apa gitu kan. Kadang-kadang mau dia mulai 1 kali gitu. Setelah itu nggak pernah karena ya bagaimana dia memberitakan kebenaran orang dia pun belum benar gitu. Ya aku tuntut dia juga. Tapi kalau di situ dia cerita, aku cerita di situ ya tetap berdoakan supaya dia bisa sampai ke keselamatan. Itu yang boleh sampaikan. Terima kasih. Oke, ini Bu Bina cerita tentang pelayanan di sekolahnya ya. Karena ini bulan Ramadan, yang kaum muslim ada untuk belajar untuk mereka, kaum Kristen juga ada di berkat Mina, dan itulah yang dikerjakannya hari ini. Dan kita berdoa supaya anak-anak itu punya pengenalan yang benar kepada Tuhan Yesus. Nah, ini atau saya mau tanya dulu sama kalian, kasih karunia itu apa saja? Bisa ngerti ya kasih karunia? Kasih karunia itu bukan hanya Tuhan Yesus itu saja. Itu kan kasih karunia itu yang pertama. Itu yang kalau tadi di saat teduh itu yang bukan saat teduh. Apa namanya? Khotbah. Itu yang pokoknya kan gitu ya. Nah, kasih karunia yang Tuhan tambahkan sesudah kita mengalami berita yang sangat penting itu.
adakah yang Tuhan tambahkan? Kok selama ini aku gak bisa ini, kok hari ini kok bisa ya? Itu adalah salah satu kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Yohanes pasal 1 ayat berapa? Demi kasih karunia dan kasih karunia Tuhan akan datang. Ingat ya, Yohanes pasal 1 ayat 18 kalau salah. Aku gak ingat. Itu salah. Jadi selama kita beriman, ketika kita memberi yang terbaik ataupun memilih bagian yang terbaik tadi untuk Tuhan, bisa nggak kita melihat itu ada bertambah di dalam kita? Bisa? Ada ceritanya? Ada? Ini yang berhubungan dengan yang kasih karunia atau yang bantuan? Kasih karunia. Karena itu akan muncul ketika kita melakukan yang ini, memilih bagian yang Tapi terbaik. mungkin berhubungan ya. Iya. Waktu Tuhan, aku udah bagikan juga sih di waktu PA aja. Ada beberapa hari waktu itu sebelum memang Risa sepupuku yang kemarin dipanggil Tuhan itu, aku sempat cerita sama Kak Septi itu, kami WA-an gitu, Kak Septi Batubara. Dia tahulah ada sepupuku yang kena autoimun gitu kan. Kayak dalam hatiku ini ada perasaan Tuhan suruh aku untuk menemui Risa gitu. Karena berapa kali aku mau ke rumahnya nggak jadi karena memang waktu juga, dan waktu itu kan belum libur kuliah. Hari Sabtu aku cuma libur, dan Sabtu di situ selalu aku padat, di situ aku kuliah, di situ juga ada kadang ngajar murid gitu kan. Jadi walaupun rumah kami, jarak rumahku ke rumah dia mungkin 10 menit, itu nggak sempat karena kalau bertamu kan kita harus punya waktu gitu kan. Tapi beberapa minggu sebelum memang dia meninggal dan sebelum dia masuk rumah sakit itu, aku punya perasaan kayak asal lewat rumahnya gitu, kayak selalu ingat aku mau kesana kok nggak jadi-jadi ya gitu. Kayak aku nggak tenang gitu. Jadi aku ceritalah sama Kak Septi kan, kalau kamu udah ngerasakan kayak gitu berarti Tuhan suruh kamu kesana gitu katanya. Tapi sampai dia masuk ke rumah sakit itu aku nggak ke rumahnya gitu, karena memang itu tadi lah, betul-betul memang waktu tuh nggak ada gitu, karena Sabtu di situ aku semua gitu kan, banyak kerjakan gitu. Sampai pada akhirnya Natal aku dapat kabar dia di rumah sakit gitu, waktu masih ibadah Natal tanggal 26 itu masih nyanyi gitu kan, akhir ibadah tiba-tiba cek dari 2 jari masuk gitu, ting 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 ting, kirim foto dia tiba-tiba udah masuk ICU gitu. Aku kayak ditegur Tuhan gitu loh, kayak kan betul kan yang udah kau perasakan selama ini gitu. Jadi ada sebenarnya penyesalanku sedikit, kenapa ketika aku merasakan itu nggak di situ langsung kerjakan gitu. Dan aku nggak mau kayak gitu lagi hari ini gitu. Aku sebenarnya takut untuk datang sama dia karena dia kan pada waktu itu dia orang yang belum menerima keadaan dirinya, dia belum menerima dia kena sakit itu. Kenapa harus aku di antara banyaknya orang, kalaupun kena sakit kenapa harus aku yang kayak gini? Karena itu kan memang vonis seumur hidup. Jadi obat yang dia konsumsi pun bertahun-tahun akan hanya menidurkan atau memperingan rasa sakitnya, bukan betul-betul hilang, karena itu bukan penyakit yang bisa dihilangkan gitu kan. Jadi aku bertemu dengan Risa ya di rumah sakit gitu. Sebenarnya untuk keselamatan dia, aku nggak tahu betul dia betul-betul waktu itu udah menerima Tuhan Yesus apa belum gitu. Tapi Injil itu udah aku sampaikan sama dia di rumah sakit gitu. Dan kami udah berdoa gitu ya. Aku berharapnya waktu aku tahu gitu, Bapak bilang udah nggak ada di sana gitu pagi-pagi tuh waktu dia bilang nggak ada. Aku seolah jadi manusia yang memohon kepada Tuhan pada waktu itu, Tuhan tolonglah supaya waktu itu memang betul-betul dia udah menerima Tuhan Yesus. Tapi aku nggak tahu itu memang dia betul-betul apa enggak. Cuman harapanku dalam kesedihanku pada waktu itu, Tuhan tolonglah. Kayak seolah-olah aku berharap kayak orang ini
bisa pindah kalau belum gitu ya. Dan itulah hal yang aku nggak mau ulangi gitu. Ketika Tuhan udah berbicara, jalankan gitu. Dan waktu aku di rumah bibi waktu itu, aku selama ini takut bikin cerita tentang Tuhan Yesus sama mereka karena keluarga ini latar belakangnya memang penyembah berhala gitu ya dulu. Dan mereka masih percaya gitu dengan obat-obat yang berbeda ya, obat herbal dengan obat yang memang dengan dukun-dukun gitu. Dan aku nggak pernah berani selama ini untuk ceritakan Injil sama keluarga ini gitu, karena aku kan berpikir gimana sih nanti tanggapan mereka ketika aku siapa sih gitu, seolah-olah aku nanti cuman anak-anak. Kalau tadi mungkin entah kayak bapak yang cerita atau mama gitu kan kayak, oh ya mereka udah tahu lah ya kan sama bapak pergi pelayanan gitu. Kalau aku ini siapa sih gitu kan? Gak akan lah mereka bisa menerima itu gitu, gak akan lah mereka bisa mendengarkan apa yang aku bilang gitu, seolah-olah aku juga ini masih anak-anak gitu. Siapa sih kau gitu kan? Dan mereka kan, bibi itu hari ini semenjak Risa waktu itu sakit ya, puji Tuhan dia udah beribadah gitu. Karena selama ini dari Risa kecil pun dia bukan orang yang mau beribadah gitu. Dalam pikiran mereka, apalagi waktu awal-awal Risa sakit, mereka berpikir gimana caranya mendapatkan uang yang banyak supaya pengobatan Risa ini bisa tercover gitu. Tapi waktu aku di rumah bibi gitu ya, waktu aku di sana berapa hari ini kan, kalau entah misalnya aku libur selalu kesana gitu kan. Karena aku seumuran sama Risa dan kami dari kecil juga selalu sama gitu, dia menganggap kayak aku nih kayak anaknya juga gitu. Jadi Laura kalau libur ke rumah bibi kayak Laura nginep di sini. Wanopi juga gitu, dia udah menganggap aku nih kayak adiknya gitu. Jadi kehilangan Risa bisa diganti, walaupun adiknya nggak bisa digantikan tetap ya, tapi bisa digantikan dengan kehadiranku. Dia nggak merasa sepi gitu. Jadi dia selalu, dek nanti kan mau ya dek nginap kalau kamu libur gitu. Jadi pagi-pagi itu kami masak gitu kan. Aku cuma nginap di situ sendiri, masak sama Bik Tengah. Ya dia masih dengan rasa dukanya. Orang-orang yang imannya juga belum benar gitu, belum betul-betul. Dia hanya tahu yang penting dia udah gereja, dia pikir dengan gereja dia itu bisa selamat gitu. Karena dia bukan orang yang, istilahnya dalam tanggapan orang kan kalau jahat itu kita ngurusi urusan orang, kita pikirkan apa yang mau orang kerjakan, kita sibuk ngurusin hidup orang. Dia bukan orang yang kayak gitu ya, dan hidup dia jalankan dengan baik, dia berbuat baik dengan orang, dia pergi ke gereja, dia pikir itu cukup untuk membawa dia ke keselamatan itu tadi. Tergerak hatiku pagi itu gitu, waktu itu kau harus ngomong gitu. Kau nggak tahu pertemuan orang dengan Tuhan itu bisa hanya kadang dengar ada lagu rohani di situ, memang dia waktunya Tuhan panggil untuk ini loh aku. Akhirnya dia menerima Tuhan Yesus. Ada yang ketika mendengarkan sharing orang, jadi aku selama ini sebenarnya terlalu takut dengan pandangan orang akan bagaimana ketika aku bercerita gitu. Tapi waktu kami motong sayur itu gitu kan, Pak Tengah juga di situ, lagi gak lewat, Wanopi juga di situ, dan kami lagi masak bareng-bareng pagi itu. Dia orang yang kayak banyaklah orang datang penghiburan gereja. Ada orang yang pengenalannya nggak benar bilang, kamu mau puasa, berpuasa itu nanti kamu kalau doa puasa kamu bisa ketemu anakku. Dia imannya yang labil, jadi dia nanya, iya lah kita kalau berpuasa itu nanti kalau berdoa bisa ketemu sama Risa katanya gitu. Jadi meluruskanlah pandangannya itu ya kan. Dia orang yang sudah Tuhan panggil dengan orang yang hidup itu udah putus hubungan, gak ada lagi hubungannya. Sebenarnya waktu aku ngomong itu takut-takut gitu dengan dia yang juga masih berduka. Aku mikirnya, kayak mana nanti dia mikirnya aku ngomong kayak gini, kayak mungkin entah terlalu kasar atau kayak nggak ada pengharapan sama sekali. Ya memang nggak ada, itulah kebenarannya gitu. Walaupun itu pahit, itulah kebenarannya gitu kan. Dan aku ceritakan tentang Yesus itu, aku ceritakan gimana tentang dosa. Aku bercerita kalau Yesus itu satu-satunya Tuhan. Aku luruskan pandangannya tentang bagaimana kalau dia hidup baik, belum tentu dia jalan itu bukan hal yang menentukan dia bisa masuk ke surga. Karena Tuhan bilang hidup benar, bukan hidup baik gitu. Jadi aku menjelaskannya
suamiku gitu. Aku jelaskan kayak mana kalau orang agama tetangga kan mungkin hitung mana yang baik, mana yang buruk gitu ya, upahnya dihitung. Contohnya kayak adalah orang korupsi, terus hasil korupsinya dibagikan ke anak yatim. Nah itu kan lebih banyak pahala karena berapa anak yatim yang dikasih makan gitu kan. Jadi dia pun, oh iya ya, Tengah pikir cukup dengan Tengah pergi ke gereja gitu. Aku tertegun gitu, aku terharu gimana Tuhan. Memang kuasa Tuhan waktu itu pagi itu betul-betul bekerja di rumah itu gitu. Ternyata yang aku pikirkan, yang aku takutkan selama ini enggak sama sekali, enggak Tuhan izinkan terjadi gitu. Walaupun ketika aku memberitakan Injil tetap akan ada tantangan yang aku hadapi gitu ya. Tapi aku bersyukur, aku pikir aku akan dihakimi di rumah itu pada waktu itu. Jadi dia mengerti, walaupun mungkin nggak langsung gitu dia tahu, nggak langsung dia menerima Tuhan Yesus itu karena nggak bisa dipaksakan gitu ya. Itu pelan-pelan. Aku mengertinya ketika Tuhan bilang itu ada dalam hatiku. Ketika Tuhan bilang aku ada perasaan, aku harus cerita gitu. Ceritakan daripada aku nanti nyesal gitu. Dan aku betul-betul melihat gimana Tuhan menolong aku pagi itu gitu ya. Jadi aku gak ada utang Injil lagi gitu sama Bapak Tengah sama Mbak Nopi gitu. Aku gak ada utang Injil. Bukan berarti setelah itu aku datang ke sana gak cerita Injil lagi gitu, enggak. Tapi aku lihat bagaimana betul-betul pertolongan Tuhan. Kau terlalu banyak memikirkan apa yang belum terjadi, belum tentu terjadi. Dan itu menghasilkan aku nggak melakukan apa-apa gitu. Dan itu mendatangkan penyesalan untuk diriku sendiri. Jadi Tuhan berikan kekuatan untuk pada waktu itu yang aku nggak sangka-sangka respon mereka terhadap itu bakal se-open itu gitu ya. Dan itu kayak membuka kunci untukku. Tuhan kayak kasih kesempatan. Ini udah jadi salah satu pintu permulaan loh kau untuk ketika kau datang lagi ke sana ada hal yang berbeda yang mereka lihat dari kau dan itu jadi salah satu kunci supaya mereka gimana bisa betul-betul merasakan kasih Tuhan itu walaupun masih dalam keadaan yang berduka gitu. Karena kehilangan anak itu nggak mudah. Lihat gimana ya opungku gitu ya, sampai hari ini kadang dia pun masih belum terima dengan, karena dia beruntun juga dari suaminya, baru anaknya satu meninggal, cucunya satu meninggal, itu bukan hal yang mudah gitu. Dan gimana di tengah ini juga bukan hal yang sangat begitu mudah. Mungkin bertahun-tahun ini dia akan masih merasa sedih karena Risa itu anak muda yang masih kayak aku, kayak masih banyak loh yang bisa dikerjakan gitu kan. Tapi di balik itu gimana dia tetap Tuhan kasih sukacita dan dia bisa menerima gitu, bisa mengerti kalau perbuatan baik itu bukan itu yang mengantarkan dia ke surga, bukan itu yang mengantarkan dia kepada jalan keselamatan itu. Jadi aku bersyukur ternyata Tuhan betul-betul menolong aku pagi itu di rumah itu, dan aku lihat gimana kuasa Tuhan bekerja di rumah. Ya, terima kasih ya. Ketika kita mau melakukan apa yang Tuhan suruh, pasti Tuhan bekerja. Nah, saya ulangi kembali, seperti Maria tadi, ketika dia duduk di kaki Yesus dan mendengar dengan baik ya, dia tidak seperti persepsi kita tadi, dengar supaya nggak mager, tapi dia duduk mendengar dengan baik. Ingat Maria yang di saat teduh tadi, kalian semua terkesan yang ayat 38 tadi ya, bagaimana dia katakan, jadilah padaku seperti yang engkau mau. Kenapa itu ada di dalam dia? Karena sudah ada dia mendengar firman, sekalipun yang berkata-kata itu malaikat. Bukankah itu yang mengutus adalah Bapa? Ketika itu ada di dalam hati Maria, dia bisa melangkah dengan kuat. Dan itulah bagian yang terbaik yang perlu kita miliki, yaitu firman Tuhan. Jadi sekalipun kita di dalam situasi yang gak nyaman, sekalipun kita di dalam situasi yang ragu-ragu menyatakan kasih Allah itu, ingat firman Tuhan. Karena itulah
yang terbaik. Kalau di sini dicatat tidak akan diambil daripadanya. Firman Tuhan yang didengar oleh Maria itu tidak akan pernah diambil daripadanya. Firman Tuhan yang pernah ku dengar tidak akan pernah diambil daripadaku kalau aku mendengar dengan baik, sama seperti Maria yang di saat itu tadi. Nah, jadi untuk hubungannya dengan pelayanan, ketika aku punya hubungan yang baik dengan Tuhan, sama seperti Maria tadi duduk di kaki Yesus, ketika Tuhan suruh sesuatu kepada dia pasti tidak akan bersungguh-sungguh, tidak seperti Marta tadi. Pasti dia tidak akan bilang, Marta, kamu dulu ngomong gini kan sama aku, nah hari ini nih aku buktikan. Nggak akan seperti itu. Tapi ketika kalian mendengar apa yang Tuhan katakan, kerjakanlah itu, karena itu adalah bagian yang terbaik yang untuk kita kerjakan. Kalau berat bagaimana? Apalagi kalau di sini tadi kan saya buat ya, kita sering dihadapkan pilihan antara Tuhan, pelayanan, sekolah, pekerjaan. Yang mana aku pilih ini? Bisakah berbarengan? Gimana kira-kira? Apa yang Tuhan katakan itu bagi kita pasti beda-beda, ya kan? Kalau Mina tadi dia melihat anak-anak itu memerlukan Injil, dia kerjakan. Kalau Laura tadi ketika lewat saja pun ada hatinya untuk mengunjungi, tapi karena dia tahu, dia mengulur-ulur waktu ya, natik gitu ya. Anak sekarang di rumah sakit dikerjakan seperti ada penyesalan kalau ini nggak disampaikan. Nah, hari ini diingatkan kepada kita, kalau Tuhan berbicara, lakukanlah. Juga untuk pelayanan, supaya apa yang Tuhan katakan kepada kita itu ada modal kita. Kalau Marta ini tadi kan belum Tuhan bicara pun dia udah kerjakan, ya kan? Artinya bukan sia-sia yang dia kerjakan itu, perlu juga. Tapi karena tadi di sana dikatakan, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Air minum aja pun kami sudah cukup loh. Gak usah masak kari, gak usah masak panggang. Ini aja sudah cukup hari ini. Kadang kita kan suka memikirkan dengan cara kita, ya kan? Kalau gini nanti Tuhan pasti begini, kalau gini nanti Tuhan pasti begini. Mari kita belajar tidak mengandalkan pikiran kita, tidak mengandalkan kemampuan kita, tapi kita tetap mendengar apa yang Tuhan suruh kita kerjakan. Adakah hari ini Tuhan berbicara kepada kita untuk kita mengerjakan sesuatu? Gimana? Adakah? Kalau Yosef tadi kan mau menginjili orang-orang yang seprofesi. Gilbert ada? Ada yang Tuhan katakan hari ini khusus untuk Gilbert. Gilbert, aku mau supaya Gilbert mengerjakan itu, kata Tuhan. Dari mana kita tahu Tuhan bicara? Itu langsung dia kasihnya toa dari surga, enggak kan? Dari firman Tuhan ya. Ketika kita renungkan firman Tuhan, di situ Tuhan berbicara. Ada nak? Belum. Jangan santai saja ya, tanya Tuhan. Karena kasih karunia demi kasih karunia itu Tuhan akan tambahkan kepada kita. Yosi ada? Hari ini yang Tuhan katakan untuk dikerjakan? Lebih apa sih? Udah Pak. Nah kalau kita udah ini orangnya kayak mana nih Pak? Ya kalau si Tema sebenarnya mau gitu untuk belajar firman Tuhan, tapi ya kalau di pekerjaan atau di orang itu sama orang lain
tuh dia kayak ya sifatnya kayak sama aja gitu, kayak keras gitu lah bisa dibilang. Pengen apa sih, kayak negur sekalian menginjili ke kuda juga nggak jadi seperti itu. Doakan ya nah. Mana tahu lewat kamu Pak udah bisa dengan ini sih. Yang lain ada, mana ada Tuhan katakan untuk dikerjakan. Ini tugas khusus. Nggak semua orang mengalami hal itu. Kalau hari ini Tuhan izinkan, minta sama Tuhan kekuatan. Jessica, ada yang Tuhan bilang hari ini? Mau dikoreksi ya. Nanti bilang sama Tuhan, Tuhan aku gak mau seperti ini lagi. Aku mau seperti Maria gitu ya. Dimana? Maaf. Itu ya, ketika kita mendengar Tuhan baru kita melayani. Nah saya ini, boleh saya berbagi sedikit ya. Ketika grassroots yang dikerjakan dulu di Medan, kenapa rumah belajar sama Jumat Gembira ada hari ini, itu berkat dari dengar firman Tuhan di sana. Jadi kalau dulu pertama itu kita kerjakan banyak anak-anak, rame anak-anak. Tapi hari ini sekalipun anak-anak sedikit, hatiku enggak kalau sedih dibilang sebenarnya sedih gitu ya, tapi enggak itu yang membuat enggak usah lagi lah dikerjakan gitu. Karena aku mengerti yang kulayani itu bukan mereka, karena yang kulayani itu adalah Yesus yang sudah terlebih dahulu berbicara kepadaku. Jadi sekalipun sampai hari ini anak-anak kadang Jumat Gembira itu ada 7, ada 4, rumah belajar juga seperti itu, aku masih sama seperti dulu. Artinya enggak mengabaikan. Dulu Tuhan buat seperti ini kenapa anak-anak seperti ini gitu. Jadi karena ada Tuhan katakan tadi, kita bisa kuat mengerjakannya. Tapi ketika tidak ada, kita jadi seperti tadi Marta itu, menyibukkan diri saja. Jadi mulai hari ini mari kita belajar apa yang Tuhan katakan itu pegang. Kalau ini kata Tuhan kerjakan, kerjakan. Kalau belum Tuhan berbicara, tanya Tuhan, Tuhan apa yang mau kukerjakan? Doakan, karena Dia bukan Allah yang tiba. Dia Allah yang mau banyak menyatakan
rahasianya kepada kita. Jadi bagian yang terbaik yang mau kita buat hari ini, kira-kira apa? Itu berbalik kepada kita masing-masing. Nah, saya rindu ada pertanyaan sampai di sini. Ya. Saya rindu dari tulisan kuning yang di bawah itu, coba kita baca bersama-sama ya. Saya kemarin mikir apa ya yang dibuat kata-katanya gitu. Kalau kalian komplain nggak setuju, boleh ditambahkan, boleh kasih masukan ya. Kita baca sama-sama. Jika Tuhan menjadi prioritas dalam hidup, maka hidup menjadi berkualitas. Ada yang bisa ditambahkan supaya lebih baik? Atau saya pengen, ada nggak gerakan dari kalian untuk menyatakan ini? Bisa nggak kalian buat gerakan? Jika Tuhan jadi prioritas dalam hidupku, ya bagus juga ya. Jika Tuhan menjadi prioritas dalam hidupku, maka hidupku menjadi berkualitas. Bisa ada gerakannya supaya ini bisa menjadi apa namanya ya? Seperti inilah aku berkualitasnya kalau aku dengan Tuhan itu. Kalau Dia aku buat yang prioritas, gitu. Bisa buat gerakan. Coba mikir 1 menit. Siang-siang udah lapar, suruh mikir lagi. Di jam 3:15 sampai jam berapa? Gimana? Sudah ada? Gimana buat itu? Gimana buat gerakannya? Seperti anak sekolah minggu ya? Iya, gerakannya. Bukan gerakan untuk majunya gitu. Gerakan untuk apa? Actionnya gitu loh. Action tubuh kita untuk menyatakan ini. Jika Tuhan menjadi prioritas dalam hidupku, maka hidupku menjadi berkualitas. Cocokkah ini? Nah, coba buat gerakannya. Kualitas ini. Jika Tuhan yang prioritas gimana kira-kira? Cara ininya gini. Ini sudah. Iya. Gimana? Ayo. Sudah ada yang bisa? Gimana? Jika Tuhan prioritas dalam hidupku, maka hidupku menjadi berkualitas. Nempel sama Tuhan. Kalau nggak nempel nggak berkualitas. Ayo, ada lagi yang lain? Ada? Ada Laura? Jessica ada? Gimana? Jika Tuhan prioritas dalam hidupku, maka hidupku berkualitas. Jadi karena aku bersatu dengan Tuhan, makanya Kualitas. Oke, coba bikin gerakan ini. Lumina. jika Tuhan menjadi prioritas dalam hidupku, maka hidupku menjadi berkualitas. Bisa? Sudah dihafal? Jika Tuhan menjadi prioritas dalam hidupku, maka hidupku menjadi berkualitas. Kemarin ada saya buat akan berkualitas. Kalau akan kan belum, gitu. Berarti ini sudah berkualitas kalau Tuhan yang prioritas. Gimana? Coba buat seperti yang Mina tadi. 1, 2, 3, ya. Jika Tuhan menjadi prioritas dalam hidupku, maka hidupku menjadi kualitas. Setuju kita ini? Ya. Itu aja yang bisa saya bagikan. Saya ulangi, ketika kita duduk di kaki Yesus itu artinya kita hubungan dengan Tuhan tadi bagus ya. Dan ketika kita salah, Tuhan nggak pernah gitu kan, nggak pernah kita disepaknya kan. Maria itu tadi waktu duduk di kaki Yesus kan, sana pergi bantu kakakmu kan gitu. Tapi Tuhan Yesus ketika dia mau berkata-kata dengan kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, Dia akan menyatakan rahasianya. Dan itulah waktu kita yang terbaik.
baik itu lewat khotbah minggu, baik itu lewat sharing saat teduh, baik lewat ibadah keluarga, ibadah kita pribadi kepada Tuhan. Jadi lewat itu Tuhan akan berbicara apa yang akan kita kerjakan. Ya, maka jadilah seperti ini. Jika Tuhan menjadi prioritas dalam hidupku, maka hidupku menjadi prioritas, menjadi berkualitas. Ya. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, jika firman-Mu berbicara kepada kami. Ketika kami waktu mendengar Engkau berbicara kepada kami, buatlah seperti firman Tuhan yang kami dengar di khotbah minggu itu. Kami menghampiri tahta kemuliaan-Mu, sehingga ada kekuatan kami untuk mendengarkan perkataan-Mu. Engkau mau supaya kami menjaga hubungan yang baik dengan Engkau, supaya apa yang Engkau mau nyatakan kepada kami, rahasia-rahasia surga itu Tuhan nyatakan, dan kami peka, dan kami mau mengerjakannya. Bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang bisa kami renungkan siang hari ini. Sekalipun kami masih remaja pemuda, Tuhan rindu kami menjadi orang-orang yang mana mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ketika hidup kami mau mendengarkan perkataan-Mu, itulah bagian yang terbaik kami. Oleh karena itu Tuhan, berbicaralah terus kepada kami lewat firman-Mu, lewat orang-orang percaya yang ada di sekeliling kami, supaya kami bisa melihat Tuhan bekerja juga. Kami sanggup mengerjakan apa yang Tuhan suruh kami kerjakan. Ketika Engkau menyatakan sesuatu kepada kami, pasti Tuhan menolong, supaya kami menjadi orang-orang yang berkualitas, karena kami sudah Tuhan pilih, sudah Tuhan tebus, dan inilah yang menjadi kerinduan kami. Terima kasih Tuhan, ajari kami di dalam hal ini, karena kami tidak punya kekuatan apa-apa, kami tidak punya kemampuan apa-apa kalau bukan karena Engkau yang memberikannya. Oleh karena itu, buatlah kami bisa fokus memandang kepada Yesus yang menjadi juru selamat kami itu, menjadi guru kami di dalam hidup kami, supaya ketika Engkau berbicara kepada kami, kami bisa juga peka mendengarnya. Jikalau sebentar kami pulang, kami berpisah dari komunitas kami yang kecil ini, mungkin kami kembali kepada keluarga kami, ke sekolah kami, kepada pergaulan kami. Kami memohon kepada-Mu supaya Engkau Allah yang tetap mengingatkan kami akan perkataan-Mu, supaya kami tetap melihat bahwa ada Allah yang tetap menyertai kami kemanapun kami, supaya di dalamnya pun kami bisa hidup berkemenangan untuk Tuhan, bukan untuk diri kami, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Buatlah itu ada di dalam hati kami Tuhan, supaya kami merasakan pertolongan-Mu satu persatu, sehingga di dalam apa yang kami gumulkan hari ini, di dalam apa yang Tuhan izinkan kami alami, kami melihat Tuhan bekerja di sini. Anak-anak kami punya topik doa masing-masing. Tuhan, dengarkanlah seruan mereka. Berikanlah tangan-Mu yang kuat itu untuk menolong mereka, sehingga bisa mereka melihat Allah hadir di dalam mereka. Kami menyerahkan kami semuanya ke dalam tangan-Mu. Lawatan-Mu ada atas kami. Di dalam Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Udah.